Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Hamzah Iban. Saya dari kampus Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Tujuan saya di sini untuk memenuhi tugas mata kuliah Pendidikan Kultural. Saya sekarang ini berada di Kampung Galeri yang berada di Kebayoran Lama, tepatnya di belakang stasiun Kebayoran. Nah, di Kampung Galeri ini terdapat budaya lokal atau barang-barang antik juga ada di sini semua. Yang Kampung Galeri ini itu dikelola oleh warga sekitar yang ada di sekitar sini ya. Nah, terus konsep Kampung Galeri ini itu sampah itu memiliki arti yang dimana sebagian orang itu menganggap sampah sebagai barang yang tidak guna atau tidak bisa terpakai lagi. Nah, tapi di Kampung Galeri ini pengelolanya itu mengubah sampah itu jadi memiliki arti seperti didaur ulang atau diolah atau dibentuk menjadi barang yang berguna atau memiliki nilai. Kami dari kampus Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Sebenarnya perkenalkan nama saya Siti Aziza. Saya Dia Mentara. Kenal. Langsung aja kali ya Om? Iya, langsung aja. Dari sejarah dulu ya Om. Perkenalkan saya boleh? Halo, oke. Halo, saya dengan Ivan Monika, dipanggil Om Ivan. Saya pemilik Kampung Galeri. Mungkin langsung aja ya Siap. pertanyaan. Sejarahnya berdirinya Kampung Galeri itu dimulai dari hobi ya. Hobi di mana saya menyukai baca dulu saat itu, baca sama dengerin musik. Karena di saat itu hobi anak muda itu ya nggak banyak kayak sekarang. Itu masih ada keterbatasan, yaitu karena keterbatasan memiliki barang tersebut dan sulitnya untuk mencari barang-barang yang istilahnya lebih ke menyukai lebih ke fashion ya, ke fashion sama ke barang-barang hobi yang lebih ke kebutuhan ya, kebutuhan anak muda. Kebutuhan anak muda itu di saat tahun 80 itu ya lebih ke baca buku, baca beberapa buku, majalah, komik, terus dengerin musik itu dengan media kaset, radio, atau piringan hitam atau CD, dan sisanya ya paling kalau nggak traveling atau fashion gitu. Nah, fashion zaman dulu itu sekarang banyak yang diikutin sama anak-anak sekarang kan. Bukan hanya fashion, tapi passionnya anak-anak muda zaman dulu yang menyukai barang-barang agak jadulan itu sekarang juga disukai sama anak-anak sekarang. Contohnya ya kayak mereka menyukai Walkman, kaset dicari lagi, piringan hitam. Sekarang dengerin musik aja sekarang harganya cukup mahal ya pakai piringan hitam. Pemutarnya aja udah cukup mahal, apalagi piringan hitamnya. Tapi terlepas dari semua hal itu, buat saya keren banget ya anak-anak sekarang masih mau menghargai barang-barang jadul. Nah, yang jadi pertanyaan adalah di mana sih kalau mau ngelihat barang-barang jadul itu? Biasanya kan kita ngelihatnya cuma hanya di online. Nah, makanya saya tahun 2010 dirikan Kampung Galeri. Jadi saya mau menghadirkan koleksi barang-barang hobi anak-anak muda di eranya, yaitu era di tahun 50, 60, 70, 80, 90 yang punya kemiripan yang hampir sama. Karena di atas tahun 90 sudah maksudnya digitalisasi. Perubahan itu sangat drastis terhadap kebutuhan anak-anak muda saat ini gitu. Jadi buat saya barang-barang itu sudah hampir hilang dan dianggap sebagai sampah ya. Makanya saya hadirkan semuanya ada di Kampung Galeri. Visi saya adalah mau meliterasi ke anak-anak muda tentang bagaimana menghargai dua barang-barang jadul sama sampah.
Jadi itu tujuan saya. Jadi kenapa saya mau meliterasi ke anak-anak muda? Jadi kalian harus tahu sejarah yang sekarang yang kalian lihat ada di media sosial atau di HP itu ada sekarang. Jadi lu harus tahu, kalian harus tahu sejarahnya itu. Jadi di mana lu dengerin lagu sekarang dengan praktis, bisa dengan platform di beberapa media kan, di HP. Kalian nggak pernah ngerasain dulu tuh anak-anak muda itu dengerin musik itu harus bersusah payah, harus nyari radio tape dulu, kaset, ya kan, koleksinya, ya kan. Itu juga cukup ini ya, cukup keren banget saat itu ya. Nah, jadi saya mau meliterasi kepada anak-anak muda sekarang. Dulu itu jadi nggak segampang kalian gitu. Dulu itu kayak butuh perjuangan dengerin musik. Dulu itu butuh perjuangan kalau mau baca buku. Sekarang buku itu udah bentuknya iBook, udah bentuknya digital gitu. Sekarang konsep bukunya sendiri itu anak-anak muda sekarang, apalagi di zaman Gen Z ke atas, wah itu sudah nggak tahu lagi buku itu kayak gimana ya, buku bacaan. Nah, jadi itu misinya saya adalah bagaimana nanti ke depannya saya mau mengajak teman-teman, walaupun tidak besar, beberapa komunitas yang mau peduli terhadap barang-barang tersebut. Untuk perkembangan Kampung Galeri ini saya masih tergantung dengan dua sistem, yaitu sistem media sosial dengan sistem dan kedua adalah sistem dengan komunitas, beberapa teman-teman komunitas atau beberapa teman-teman yang peduli terhadap barang-barang seperti ini. Jadi kedepannya ya, saya berharap sih ya bagaimana untuk mempertahankan nilai dan budaya, bukan hanya kultur budaya Indonesia saja, tapi kita juga harus mempertahankan kultur hobi anak-anak muda saat itu ya. Kita ngambil dari sisi positifnya gitu, ambil sisi positifnya apa yang mereka lakukan di saat masih di era tahun-tahun dulu, tahun-tahun jadulan ya kan. Ya kita bisa ngambil nilai-nilai positifnya seperti itu. Konsepnya ya itu tadi, saya mau meliterasi di Kampung Galeri ini tidak hanya untuk nongkrong, tapi kita juga menyediakan ada beberapa tempat untuk diskusi, perpustakaan, ada tempat untuk membangun kultur baru, ya kan, mendapatkan inspirasi tentang seni dan budaya Indonesia. Jadi bagaimana teman-teman kreatif kita yang selama ini banyak mereka nggak tahu harus kemana, ya kita tampung ada di Kampung Galeri seperti itu. Kita angkat lagi dengan cara lebih sedikit modernisasi ya. Ya karena bicara modernisasi sekarang ini bicara instan, bicara praktis, dan bicara ya nggak mau bertele-tele, tapi konsep jadulan dulu itu kan, budaya jadulan itu kan agak sedikit bertele-tele, tapi setidaknya ada satu keunikan yang kita bisa angkat lagi dan kita bisa rubah, lebih berinovasi. Bagaimana mengangkat kultur seperti musikalisasi, puisi, sajak, kita brand menjadi suatu entertainment. Membangun komunitas itu ya saya dengan cara menghadirkan mereka ke sini. Saya akan bertanya kepada mereka apa sih kekurangannya, apa sih yang mereka sekarang rasakan, apa sih yang mereka mau bicarakan tentang seni dan budaya Indonesia gitu. Jadi ya di sini kita rembuk bareng-bareng, dan kita bikin acara di sini. Nah, kita bikin acara tiap hari Senin gitu, dengan konsep namanya Alek Monday. Jadi setiap hari itu adalah hari yang baik, kita mulai dari hari Senin gitu. Jadi ya kita bikin acara di sini tiap hari Senin. Kita undang beberapa komunitas dan kita bikin acara yang bersifat literasi, seni dan budaya seperti itu. Dengan adanya dunia IT, digitalisasi, justru itu yang mengangkat untuk mempromosikan gitu. Tapi di samping itu tetap kita harus berjuang untuk bagaimana mempertahankan barang-barang ini supaya tidak menjadi sampah, tapi sebagai barang-barang yang bisa punya nilai sendiri gitu, seperti barang-barang koleksi, barang-barang pajangan, dan kedepannya bisa jadi suatu barang investasi gitu. Seperti itu.
ada beberapa obrolan yang mereka datang ke sini itu karena mereka menganggap Kampung Galeri ini adalah tempat nongkrong yang paling unik. Itu yang pertama. Yang kedua, mau melihat namanya tongkrongan literasi dengan konsep literasi. Yang ketiga, mereka mau melihat pentas-pentas yang pernah dikeluarkan oleh Kampung Galeri, gitu, yang pernah diadakan oleh Kampung Galeri. Seperti itu sih. Baik teman-teman, dari mewawancarai Om Ivan tersebut bahwa ia sangat menyukai kultural yang ada di Indonesia. Dengan hobinya ini, ia menyalurkan barang-barang yang dari zaman dulu hingga zaman sekarang. Beliau menyatukan generasi ke generasi untuk menyuarakan apa yang ada di barang tersebut. Baik teman-teman, selesai sudah wawancara dari kelompok 2. Ya beginilah dari kondisi Kampung Galeri yang letaknya di Kebayoran Lama. Bahwa pada dasarnya Kampung Galeri ini didirikan hanya karena dari hobi Bapak Ivan tersendiri. Filosofi didirikannya Kampung Galeri ini adalah bahwa tidak ada sampah, yang ada itu hanyalah salah tempat. Saya Safa Nuria dari kelompok 2. Di sini saya tidak berdiri sendiri, saya ditemani oleh rekan saya yaitu Saya Saskia Alvarunisa. Saya Siti Asmida. Saya Muhammad Hamzah. Dan saya Diawan. kami dari kelompok 2. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.